Dunia ini bukan tempat buat pecundang yang cuma mengandalkan otot. Kalau lu masih merasa menang saat baku hantam, lu sebenarnya sudah kalah telak sejak awal. Perang fisik itu tanda kegagalan strategi yang paling memalukan. Seorang pemimpin sejati tidak membuang energi untuk menghancurkan musuh secara langsung. Dia membiarkan musuh menghancurkan dirinya sendiri lewat skenario yang dia rancang. Menang tanpa perlu menyentuh musuh adalah puncak tertinggi dari sebuah kecerdasan. Lu bukan petarung jalanan yang haus validasi di atas aspal panas. Lu adalah arsitek kehancuran yang bergerak dalam bayangan tanpa terdeteksi sedikit pun. Tahun 500 sebelum Masehi, Sun Tzu menuliskan rahasia kuno di atas gulungan bambu. Dia melihat peperangan bukan sebagai ajang adu nyawa di medan terbuka. Baginya, perang adalah seni menipu dan seni mengendalikan persepsi lawan. Bayangkan, lu punya musuh yang jauh lebih kuat secara fisik dan jumlah. Kalau lu maju menyerang langsung, lu cuma bakal jadi santapan bagi mereka. Sun Tzu justru mengajarkan kita untuk menanamkan benih keraguan di pikiran musuh. Dia membelah aliansi lawan tanpa harus mengirim satu prajurit pun ke depan. Dia membuat mereka merasa menang, padahal mereka sudah terjebak dalam perangkap maut. Krisis datang saat musuh merasa tidak terkalahkan karena kesombongan yang meluap. Di saat itulah mereka menjadi sangat rapuh, karena mereka berhenti memperhatikan detail. Musuh yang terlalu percaya diri adalah musuh yang paling mudah untuk dimanipulasi. Mereka akan melangkah maju dengan dada membusung, tanpa sadar di bawah kaki mereka sudah penuh lubang. Menghadapi situasi mustahil seperti ini memang butuh kesabaran yang sangat dingin. Lu harus menahan ego lu sendiri agar tidak meledak di waktu yang salah. Jika lu terlihat agresif, musuh akan waspada dan tameng mereka akan terpasang rapat. Logika di balik taktik ini adalah manipulasi psikologis yang berbasis pada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Setiap lawan punya rasa takut, ambisi, dan kelemahan yang sangat spesifik. Sun Tzu tahu bahwa musuh yang tenang akan menjadi emosional jika dipancing dengan umpan yang tepat. Lu cukup berikan apa yang mereka inginkan agar mereka kehilangan fokus utama. Saat fokus mereka goyah, saat itulah mereka akan membuat kesalahan fatal secara sukarela. Lu tidak perlu membakar jembatan mereka, biarkan mereka sendiri yang membakarnya karena kepanikan dan keputusan buruk. Secara ilmiah, ini adalah manajemen konflik yang memaksimalkan efisiensi dengan usaha minimal. Dalam kehidupan pria modern, prinsip ini adalah senjata paling mematikan di kantor atau bisnis. Jangan pernah menunjukkan kartu as lu kepada kompetitor yang berniat menjatuhkan. Jika ada rekan kerja yang berniat licik, jangan pernah dilawan dengan kemarahan frontal. Berikan mereka ruang untuk menunjukkan kebodohan mereka di depan orang banyak. Gunakan data yang valid untuk mematahkan argumen mereka tanpa perlu meninggikan suara. Pria berkelas tidak perlu berteriak untuk membuktikan bahwa dia memang paling dominan. Lu cukup diam, tersenyum, dan biarkan mereka terjebak dalam intrik yang mereka buat sendiri. Sekarang, pilihan ada di tangan lu sendiri sebagai seorang pria. Lu mau jadi otot yang mudah dipatahkan, atau otak yang mengatur jalannya permainan? Dunia tidak peduli dengan alasan lu kenapa lu gagal dalam persaingan. Dunia hanya akan mencatat siapa yang berdiri tegak saat musuh sudah tumbang. Berhenti berlagak jadi jagoan yang haus akan pertarungan sia-sia. Belajarlah untuk menarik napas dalam, amati pola lawan, dan hancurkan mereka dalam diam. Kemenangan tanpa pertempuran adalah bukti kalau lu memang yang paling berkuasa di sini. Sekarang silakan tentukan apa langkah pertama lu hari ini.